dia starting line up dari PSMS Medan, tim yang berdiri tahun 1950. Ya, kita lihat dengan ketidakhadirannya Murphy Common Play, kita lihat di sini ada perubahan bahwa Romy Dias Putra akan menggantikan posisinya. Begitu juga Boy Jati Asmara menggantikan posisi dari Saktiawan Sinaga. Kita lihat mereka bermain dengan pola 4-4-2. Boy Jati Asmara mengisi. Dan inilah dia starting line up dari Persib Bandung Asiwat pelatih Arcan Yuri. Dan juga seperti yang sudah kita ramalkan tadi, dengan ketidakhadiran dari Zainal Arif, Ridwan Barkawi akan mendampingi Beka Menga di depan, sehingga posisinya untuk di lapangan tengah digantikan oleh Leo Citescu maupun Lorenzo Cabanyas. Juga tampilnya Sandi Pribadi yang saat ini mengisi kekosongan dari Bayu Suta. Inilah dia pemain cadangan yang berada di dua tim. Ada gawang Cecep Supriyatna. Saksikan Super Big Match PSMS Medan menghadapi Persib Bandung di sore hari ini. Sudah mengecek semuanya. Inilah dia kick off babak pertama. PSMS Medan menghadapi Persib Bandung langsung dari Stadion Teladan Medan dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Ridwan Barkawi ambil inisiatif Bandung. Langsung ke depan kepada Boy Jati Asmara. Lebih dekat kepada Patricio dan kali ini Tema Mursadat. Nova. Pelan-pelan PSMS Medan mulai tidak ada tempat atau juga tribun yang kosong yang ada di Stadion Teladan Medan dalam Super Big Match ini. Antusiasme dan juga animo yang luar biasa bagi para pecinta bola untuk menyaksikan Super Big Match. Dua tim besar, dua tim yang memiliki kualitas luar biasa dan juga dua tim yang memiliki tradisi hebat hadir di sore hari ini. Pelanggaran wasit Daryanto. Ridwan Barkawi. Kita lihat bagaimana Syam. PSMS Medan kali ini melalui Cena. Masih rapat. Persma sementara ini unggul 1-0 atas PSIM. Ya, di sini kita lihat cukup menarik dengan ketidakhadirannya Formento. Kita lihat terjadi perubahan posisi. Kita lihat bahwa Saktiawan, Mahir Panggabian didorong lebih sedikit ke depan dan posisinya digantikan oleh Satrio Sam. Sementara kita di tengah juga Agus Sima bertahan, dia didampingi oleh Romy Dias. Dan berikut kita lihat Arcan Yuri, Bung, yang sudah sembuh mungkin dari sakit ya. Dari stres ya. Dan memang tentunya inilah dia salah satu tekanan berat menjadi seorang pelatih. Kita lihat James tadi hampir saja free header tadi Boy Jati Asmara gagal dimanfaatkan. Sangat disayangkan karena tadi umpan yang datang dari Julian Bom sangat baik. Kita lihat kembali Julian mengirimkan umpan dan Boy Jati hampir atau bisa dikatakan dia tanpa pengawalan, tetapi arah bolanya masih tinggi di atas misar gawang. Belum membahayakan bagi Tema Mursadat. Dan gawang bernomor 28 ini. Dengan gawang boleh saja dilakukan oleh Tema. Potong oleh Bom. Persibom bermain seri sementara ini 1-1 menghadapi Delta Sidoarjo. Cena. Bom. Dan pelanggaran Supardi. Baling Bom. James Kokolomel. Kapten Suwita Pata kepada Lorenzo Cabanyas. Christian Beka Menga. Christian Beka Menga. Iya, saya pikir ini keputusan yang sangat-sangat disayangkan oleh kiper Usman Pribadi yang kita lihat baru mungkin pertama diturunkan. Karena kita lihat sebelumnya adalah Deki Ardian yang selalu bermain apabila
Marcus Silva bermain. Dan saya melihat bahwa di sini masih ada 2 pemain bertahan yang lari mengejar Bekamenga, dan kenapa dia harus keluar untuk meninggalkan gawang sementara masih jauh sekali jarak antara Bekamenga dengan gawang. Dan itu tentunya dihadiahi 1 kartu kuning oleh wasit Daryanto kepada Usman Pribadi. Inilah dia pelanggaran Usman Pribadi terhadap Christian Bekamenga di awal babak pertama ini. Dan keuntungan bagi Persib Bandung untuk melakukan set piece dengan jarak yang cukup ideal. Bekamenga masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Eka Ramdhani yang akan mengambil servis ini. Sementara wasit Daryanto terus mengecek pagar yang dilakukan atau juga pagar yang dibangun oleh para pemain PSMS Medan. Kitescu, Ridwan Barkawi dan juga Salim Alaidrus ada di kotak penalti. Masih membentur tembok. Tendangan dari Eka Ramdhani. Jimin Raharjo. Eka kembali. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Supardi. Leo Kitescu. Kabanyas berhasil direbut oleh Supardi. Cena maksudnya. Pelanggaran. Eka Ramdhani. Gelandang bertubuh mungil yang memiliki kemampuan luar biasa menjelajahi setiap sudut di lapangan tengah Persib Bandung. Ya, melihat sosok dari Eka, melihat pada pemain lainnya seperti Maman, Suryaman, Jamanul Bong, itu juga ada Maman ya di Persita. Kita lihat pemain bertubuh kecil mungil yang punya kualitas dan sangat mobile di lini tengah, Bung. Ya. Patricio Jimenez. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Tema Mursadat. Masih lambat, masih mencari celah kedua tim di awal babak pertama ini. Bola masih berkutat di tengah lapangan. Kerjasama yang sangat baik dari Legimin tadi dan juga pelanggaran. Ya, jelas sekali pelanggaran. Kita lihat ini tackle dari belakang yang dilakukan oleh Sandi. Kita lihat ini memang sangat berbahaya dan ini adalah tempat posisi untuk melakukan set piece yang sangat-sangat baik untuk PSMS Medan, Bung. Tentu ada Cena yang akan mengambil setiap bola mati bergantian dengan Mahyadi. Tema minta ditutup. Suwita patah. Cena kali ini satu peluang dan masuk. Sangat luar biasa, dan kita baru mengatakan bahwa ini adalah posisi yang sangat-sangat baik untuk melakukan set piece. Dan kita lihat umpan yang diberikan kepada James Kokolomel oleh Cena sangat-sangat baik, dan inilah tidak kita lihat pada saat mereka bermain melawan Pelita karena Cena tidak memberikan umpan-umpan yang seperti ini, Bung. Dan otomatis kehadiran James Koko atau golnya yang ke-9 pada musim ini juga menjawab keraguan atas tidak hadirnya 2 striker utama dari PSMS Medan, yaitu Andres Formento dan juga Saktiawan Sinaga. Penampilan atau gol yang sangat baik yang dilakukan oleh James Koko. Bagaimana kita lihat Nova Arianto yang berusaha menyundul bola itu, tapi terlalu tinggi sehingga tidak dapat dia raih dan akhirnya dimanfaatkan. Ya, kita lihat kemarin oleh James Koko. Pertandingan ya, kita jalannya pertandingan semakin cepat, Bung. Kita lihat kedua tim sudah mulai berani melakukan penyerangan, dan ini adalah mungkin indikasi dari terjadinya gol tadi, Bung. Ya. Ini dia James Kokolomel, pencipta gol pertama bagi Ayam Kinantan Medan di sore hari ini di duel klasik Super Big Match Medan menghadapi Bandung. Sesuai dengan nomor kostum yang dipakai, James pun menciptakan gol pada menit yang ke-10. Kembali kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Daryanto. Agak sedikit berbahaya tentunya dengan begitu banyaknya kartu kuning yang keluar di menit-menit awal. Ya, inilah ciri khas dari
permainan Medan, Bung, keras, namun juga tetap sportif. Kita lihat ini adalah suatu indikasi bahwa mereka juga tidak memberikan kesempatan kepada pemain Persib untuk lebih jauh lagi masuk ke dalam pertahanan dari PSMS Medan. Agus Sima terkena kartu kuning setelah sebelumnya Usman Pribadi. Kita lihat bagaimana pelanggaran Agus Sima terhadap Ridwan Barkawi. Apakah Lorenzo Cabanyas dapat membalas yang memberikan umpan matang? Sayang, sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Tendangan bebas bagi PSMS Medan. Christian Bekamenga. Boy Jati Asmana terus bergerak untuk membuka ruang dan juga mencari celah dari pertahanan Persib. Kembali pelanggaran. Nova Arianto tersenyum dia. Iya, kita tidak begitu jelas ya. Ya, sebenarnya saya juga sedikit kurang setuju dengan apa yang terjadi, Bung. Saya lihat memang ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya yang dilakukan oleh Nova. Dia hanya sedikit menahan dan ini menurut saya pelanggaran sebenarnya yang tidak perlu terjadi, Bung. Kembali Gustavo Cena akan mengambil servis ini. Tema. Dan juga kali ini Gustavo Cena masih terlalu tinggi dari gawang Tema Mursadat dan belum membahayakan bagi Persib Bandung. Saya pikir tadi usaha yang kurang begitu baik yang dilakukan oleh Gustavo Cena karena di musim ini kita kerap sekali melihat bahwa Cena mendapat artinya in charge ya terhadap semua set piece terutama tendangan-tendangan bebas dan dia masih juga belum melesakkan bola dan terkadang melenceng jauh dari gawang lawan. PSMS Medan mengambil inisiatif melakukan penekanan. Persib Bandung terus melakukan pressing di tengah lapangan. Suwita patah kali ini. Berhasil direbut. Lorenzo Cabanyas, Kitescu. Masih Kitescu. Liak-liuk dia mencari ruang. Potong tadi oleh Mbom. Boy Jati Asmara. Pelanggaran. Boy Jati Asmara mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter di Super Big Match ini. Ya, sangat menarik ya, Bung. Kita lihat juga Boy Jati juga merupakan pemain jebolan dari Persib Bandung yang juga mendapat pengawalan ketat, sangat ketat. Kita lihat dari Sandi. Kembali satu kartu kuning dikeluarkan oleh Wasid Daryanto. Praktis dalam 11 menit ini Wasid Daryanto sudah mengeluarkan 3 kartu kuning. Dan kali ini kartu kuning diberikan kepada Ridwan Barkawi. Dan juga Cena. Cabanyas lagi. Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Christian Bekamenga. Christian Bekamenga. Bekamenga. Dan gol! Christian Bekamenga tidak memerlukan waktu lama untuk menyamakan kedudukan atas PSMS Medan. Iya, 1-1. Pada akhirnya Bung, kita lihat Bekamenga menunjukkan bahwa dia masih sangat harus diperhitungkan, Bung. Kita lihat memang umpan yang sangat baik dari Cabanyas. Kita lihat Persib betul-betul meladeni cara permainan daripada PSMS Medan, Bung. Kita lihat gol sangat-sangat baik. Cukup tenang. Bagaimana melewati Usman Pribadi dan begitu tenang Christian Bekamenga menggunakan kaki kiri, menceploskan bola dan merubah kedudukan menjadi 1-1. Gol yang sangat cantik, ini merupakan golnya yang ke-11, walaupun yang pertama di putaran kedua. Dan kita lihat ketenangan kontrol bola yang dilakukan oleh Bekamenga sebelum melesakkan bola ke dalam gawang PSMS. Christian Bekamenga menunjukkan kelasnya sebagai seorang bomber dan juga seorang killer berkualitas dunia dengan mencetak sebuah gol indah di sore hari ini. Kembali tendangan bebas bagi PSMS Medan. 2 gol terjadi di 15 menit pertama Super Big Match ini. Menandakan begitu keras, begitu ketat, dan juga begitu menariknya Super Big Match ini.
Gustavo Cena langsung saja. Luar biasa bagaimana tadi Gustavo Cena melihat ruang untuk menempatkan bola ke sudut kiri. Walaupun kembali kita saksikan usaha yang dilakukan oleh Gustavo Cena untuk langsung melesakkan bola ke dalam gawang beberapa kali sering kita saksikan pada musim ini. Memang kita harus mengakui bahwa Gustavo Cena memiliki skill yang luar biasa tinggi, tetapi sampai saat ini belum satupun tendangan bebasnya yang bisa berhasil istilahnya on target ya ke gawang lawan. Satu sama, super big match PSMS menghadapi Persib. Pelanggaran minta diulang, wasit Daryanto karena bom menaruh bola jauh dari tempat atau juga titik pelanggaran terjadi. Ya, kita melihat Persib Bandung juga berani melakukan serangan-serangan bom ini juga yang harus diperhatikan oleh PSMS Medan, karena kita tahu bahwa dengan ketidakhadiran Murphy common play, kita lihat memang pertahanan dari PSMS Medan begitu gampang sebenarnya ditembus oleh Beckham Menga, bahkan juga Ridwan Barkowi. Saya setuju bahwa memang Beckham Menga ini memiliki postur yang begitu tinggi. Kehadiran Murphy common play diharapkan bisa untuk menutup atau diharapkan untuk fight dengan Beckham Menga yang memiliki tubuh atau postur yang sangat tinggi. Gustavo Cena. James. Mahyadi. Direbut saja bola oleh Nova. Ya, sangat menarik Bung, kita lihat Bung. Permainan cukup keras, kita lihat Persib Bandung juga berani meladeni Medan yang bermain sebagai tuan rumah, Bung. Itulah dia yang kita bisa saksikan. Ternyata Bandung sama sekali tidak gentar menghadapi permainan keras dari PSMS. Dan mereka juga memberikan pressing yang ketat kepada anak-anak Medan di sore hari ini. Tema Leo, pemain serba bisa yang kabarnya juga bisa berperan sebagai seorang stopper. Leo, masih Leo. Begituan, tinggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Medan. James Koko, Cena masih. Buang bola tadi oleh Sandi. Ada Sumita Patah. Cena mengatur serangan dan juga jenderal lapangan tengah dari Medan. Supardi. Terdengar sayup-sayup. Pelatih dari atau juga mungkin asisten pelatih dari Persib mengatakan man to man, Ya, atau tidak memberikan ruang gerak kepada anak-anak Medan. betul sekali Bung, kita dengar bahwa teriakan ini sebenarnya sedikit juga memotivasi untuk pemain untuk melakukan pressing man to man apabila memang sudah pemain-pemain dari Medan mendekati daerah penalti daripada Persib Bandung, dan ini sangat perlu diperhatikan, Bung. Dan sebetulnya memang kita sampaikan di awal acara tadi bahwa Bandung memiliki rekor kedua terbaik saat bertanding di kandang lawan. Artinya hanya di bawah Sriwijaya FC yang saat ini masih memimpin wilayah barat. Christian Beckham Menga, sang pencipta gol dan juga menyamakan kedudukan di sore hari ini. Belakang kepada Usman pribadi. Usman. Depan dia, Cena yang dituju. Halau oleh Sumita Patah. Formento dan juga Murphy berada di tribun. Satu aksi dari Cena yang luar biasa. Supardi. Gagalkan tadi.
mencoba melakukan variasi serangan melalui crossing dari sebelah kiri atau sebelah kanan para pemain Medan. Kali ini Bekamenga. James bekerja sama dengan Bom. Hampir saja tadi salah pengertian. Patricio menghalangi pergerakan dari James atau Bom. Kapten Suwita Pata berdiskusi dengan wasit Daryanto. Ya, sangat terlihat bahwa wasit mengambil keputusan menyatakan bahwa Patricio Jimenez melakukan kesalahan dengan menghalang-halangi gerak lari daripada Bom. Ya, di sini kita lihat karena kita yang Bom pada saat itu juga berlari ingin menjangkau bola, sementara Patricio melakukan sedikit halangan terhadap Bom Julian. Dan ini sangat berbahaya Bung, kita lihat karena memang posisi sangat-sangat lurus. Ya. Posisi sangat dekat dengan gawang dan juga lurus. Nova, Leo, Sandi, Patricio dan juga Bekamenga membentuk pagar. Akankah Gustavo Cena akan kembali mengambil tendangan bebas ini? Gustavo Cena masih berada di sebelah kiri gawang. Dan kembali usaha yang dilepaskan oleh Gustavo Cena untuk menghasilkan gol keduanya yang masih juga belum datang di musim ini melalui tendangan-tendangan bebas yang masih juga belum on target. Walaupun harus kita akui bahwa peranan pemain yang satu ini sangat luar biasa karena terhitung dia baru bergabung dengan PSMS di putaran kedua dan sanggup menjadi istilahnya inspirator dari banyak sekali serangan yang dilakukan oleh tim PSMS. Kanan kali ini melalui Salim Aledrus gagal melewati Satrio Syam. Duel bagaimana Salim berduel dengan Satrio Syam. Dua bek sayap melakukan duelnya di sisi kiri pertahanan Medan. Cena yang dituju. Cabanyas. Barkawi. Masih Barkawi. Ya, sayang sekali kita lihat Barkawi terlalu lama dengan memainkan bola Bung, sehingga terjadi bantuan pertahanan dari Bom Julius sehingga Barkawi sulit untuk melewati Bung. Cesku akan melakukan lemparan ke dalam pada Barkawi yang mendapat pengawalan dari Bom. Kitescu kembali. Eka Ramdhani. Offside Bekamenga kali ini. Kita juga belum bisa melihat pergerakan-pergerakan eksplosif dari seorang Eka Ramdhani sejauh ini. Lini tengah masih lebih dimainkan perannya oleh Cabanyas ataupun juga Kitescu. Persma sementara ini imbang 1-1 dengan PSIM. Coba direct pass para pemain PSMS Medan. Lebih dekat kepada Tema Mursadat. Pelanggaran kembali. Bagaimana Lorenzo Cabanyas. Jatuhkan oleh Mahyadi. Pelan-pelan Bandung mulai mengambil inisiatif penyerangan. Eka Ramdhani. Cena. Kusima. Ada Supardi. Bom. Masih Bom. Bom. Masih Bom. Potong saja dia oleh Patricio Jimenez. Ya, sayang sekali Bung, kita lihat
Sebenarnya Bom ada kesempatan pertama untuk melakukan crossing ke tengah, sementara dia masih ingin berusaha melewati Citescu, namun Jimenez dengan begitu cepat langsung menghalau dan menghalangi Bom untuk melakukan crossing. Dan terlihat sepertinya sebuah situasi yang unik di mana Bom yang biasa beroperasi di lini tengah dengan melakukan umpan-umpan pendek atau menjadi penyeimbang tim, kini sepertinya beroperasi di lini kanan atau di sayap kanan dan sering melakukan pergerakan atau running masuk ke dalam jantung pertahanan lawan. Cabañas, kembali Cabañas, rebut bola, berhasil diblok oleh Ridwan Barkawi. Cabañas tergeletak di lapangan, apa yang terjadi? Meringis kesakitan, Arcan Yuri berdiskusi dengan Kang Janur. Harus ditandu keluar lapangan. Ya tidak begitu kelihatan Bung sebenarnya apa yang terjadi, apakah memang terjadi Cabañas terjatuh dari tandu yang dibawa oleh tim medis. Harus mendapatkan perawatan Cabañas. Gimin Raharjo. Menarik melihat penampilan dari Leo di hari ini. Begitu mobile, menjadi penyeimbang antara lapangan tengah dan juga pertahanan dari Persib Bandung. Ya, seharusnya memang begitu, karena kita mau tahu bahwa sebelum Leo bergabung dengan Persib Bandung, para bobotoh juga menanyakan kualitas daripada Leo Citescu yang diambil oleh Arcan Yuri. Ya, saya pikir saya setuju ya bahwa memang banyak sekali yang mempertanyakan mengenai perekrutan Leo dan kita bisa menyaksikan bagaimana fungsi yang banyak yang bisa dia lakukan. Supardi, Bom Julian, Boy Jati Asmara, potong saja oleh Nova. Citescu, Lorenzo Cabañas, Christian Begamenga. Maksudnya umpan kepada Eka Ramdhani dan terlalu jauh. Ya, saya lebih melihat sebenarnya posisi pada Begamenga yang melakukan shooting dari jarak jauh kepada gawang dari PSS Medan. Dan memang kita lihat Usman memang berada tidak dalam posisinya, Bung. Begamenga, satu crossing, satu peluang hampir saja. Satu peluang dari Ridwan Barkawi, gagal dimanfaatkannya. Dan masih tergeletak meringis kesakitan, Ridwan Barkawi memegang mukanya. Dan sebuah peluang yang sangat bagus dengan umpan yang cukup baik yang dilepaskan oleh Begamenga. Dan sebetulnya Barkawi walaupun mendapat pengawalan yang ketat dari Agus Sima, dia berhasil untuk mengungguli pengawalnya dan melepaskan sundulan, sayang masih sedikit di atas Mistar. Ya, sangat menarik Bung, kita lihat Bung. Begamenga bukan menjadi salah satu eksekutor saja. Kita lihat juga dia memberikan umpan crossing yang menurut saya ini sangat-sangat baik, Bung. Ke tiang jauh dan Barkawi ada di sana, namun memang sangat disayangkan Barkawi belum menemui jala daripada PSMS Medan, Bung. Masih satu sama super big match antara PSMS Ayam Kinantan Medan menghadapi Persib Maung Bandung dari Stadion Teladan Medan. Persma sementara ini unggul 2-1 atas PSIM. Salim kali ini. Ada Eka Ramdhani. Dan memang sampai menit ke-28 ini terlihat pertandingan masih berjalan seimbang, bahwa kedua tim terutama Persib Bandung walaupun mereka bermain di tandang, mereka sangat meladeni permainan dari PSMS Medan pada sore hari ini. Datang membantu, diberikan kepada Patricio. Bom kali ini Perseman sementara ini imbang 2-2 menghadapi Persiwa. Cabañas,
Ada kekosongan yang terjadi di lapangan tengah dari Medan ketika mereka harus menerima serangan balik. Ada sedikit gap yang terjadi, tidak langsung para pemainnya untuk menutup ruang gerak lapangan tengah dari Bandung. Ya, sebenarnya saya melihat di sini bahwa apabila PSMS Medan melakukan penyerangan, Bung, kita lihat dari lini tengah ke lini belakang agak sedikit ada jarak. Sehingga apabila terjadi counter, kita lihat jarak yang sangat jauh, kosong. Sehingga inilah yang menyebabkan Persib bisa gampang masuk ke daerah daripada PSMS Medan. Patricio baru saja melakukan pelanggaran terhadap Gustavo Cena. Dan mungkin untuk melanjutkan apa yang baru Anda sampaikan, apakah ini mungkin juga ada pengaruh dari dimainkannya James Kokolomel di lini depan untuk mengisi kekosongan dua striker utama PSMS Medan? Ya, Markus tentunya gatal ingin membela teman-temannya di lapangan. Kembali Gustavo Cena akan mengambil bola mati. Sandi mengawal James Kokolomel. Gustavo Cena sudah dalam posisi offside. James Koko. Kita lihat Gustavo Cena. Kelihatannya sedikit mengalami gangguan di kepala, Bung. Mungkin sedikit pusing dengan tadi benturan yang terjadi dengan Jimenez. Kita lihat. Bagaimana dia masih jalan terhuyung-huyung. Ya, sangat Gustavo disayangkan, Cena. Bung. Gustavo Cena. Patricio Jimenez. Titescu. Bekamenga, Cabanyas. Siti kepada Salim. Kanan kali ini dari Bandung melalui Salim. Hasilkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Salim. Ada Leo, Bekamenga, ada Barkawi di kotak penalti dari Medan. Juga dikawal oleh Bom Satrio. Lorenzo Cabanyas. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kelihatan sekali ini terjadi lempar-lempar lagi, sehingga juga Cabanyas sedikit takut mengambil tendangan penjuru. Lorenzo Cabanyas akan melakukan sepak pojok. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Satu aksi yang sangat baik dari Lorenzo Cabanyas. Satu peluang dapat diblok tadi oleh Boy Jati Asmara dan dihalau saja. Gustavo Cena kali ini. Satu serangan balik yang cukup cepat dari anak-anak Medan. Gustavo Cena digagalkan oleh Eka Ramdhani. Ya, terlalu lama saya lihat Gustavo Cena memainkan bola, Bung, sehingga Eka juga lebih cepat menghalau gerakan daripada Cena. Cabanyas kali ini. Masih Cabanyas. Ada Kitescu. Kitescu. Mudah bagi Usman Pribadi untuk mengambil bola. Kanan kali ini. Anak Medan berusaha memberikan tekanan. Agak sedikit jauh-jauh posisi dari para pemain anak Medan. Sehingga pemain yang memegang bola agak sulit mencari para pemain yang lainnya. Ya, saya melihat memang sedikit agak kurangnya pergerakan dari pemain dari PSMS Medan ini memang sangat menyusahkan dari lini kedua untuk memberikan umpan-umpan, karena apabila pemain berdiri statis ini sangat menggampangkan untuk pemain bertahan dari lawan untuk menjaga, Bung. Dan juga ada kecenderungan bahwa lini tengah dari Medan ini masih mengandalkan hanya seorang Gustavo Cena untuk menjadi pengatur serangan. Bagaimana biasanya dia memiliki tandem di lapangan tengah juga, yaitu James Kokolomel yang kali ini didorong ke depan dan tidak bisa menjadi alternatif lain.
Salim Alindus pada BK Mega. Hasil digagalkan tadi oleh Agus Sima. Christian BK Mega, kita lihat gimana Agus Sima motong bola dari BK Mega. Masih pelan tempo permainan Super Big Match ini antara Ayam Kinantan menghadapi Maung Bandung. Nova direct pass, tapi sudah meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Medan. Supardi, Romi, pelanggaran kembali. Persibom bermain seri sementara ini 2-2, dan skor akhirnya adalah 2-2. Persibom menghadapi Deltras. Suwita Pata, Lorenzo Cabanyas. Dari jarak yang tadi, satu peluang. Masih berada di dalam kotak penalti bola. Kali ini Gustavo Cena, ada Barkawi. Ridwan Barkawi membantu pertahanan dari Persib Bandung. Dan memang inilah kelebihan dari Barkawi yang kerap begitu mobile saat Persib bertanding. Walaupun masih belum kita saksikan yang biasa dilakukan oleh Barkawi yang bergerak dari kiri maupun ke kanan untuk menjadi support striker daripada BK Menga. James Kokolomel. Satu tendangan first time dari James Kokolomel. Masih berada di atas gawang Tema Mursadat. Saya pikir tadi usaha yang cukup mengejutkan ya. Apabila tadi tercipta gol, terlihat bagaimana dia melepaskan tendangan dari jarak jauh dan terlihat kiper Tema Mursadat juga terpaku terhadap tendangan yang begitu mengagetkan. James Kokolomel, Patricio Jimenez, Christian BK Mega, Boy tadi, Eka, BK Mega, duel dia dengan Agus Sima, masih BK Mega, cukup BK Mega, satu tendangan. Peluang dari Ridwan Barkawi lewat umpan yang cukup baik dari Christian BK Mega. Kita lihat pergerakan BK Menga yang begitu baik sekali memberikan umpan kepada Barkawi yang disayangkan masih melenceng sedikit saja dari gawang PSMS Medan. Ya inilah Bung, ya inilah yang jarang sekali kita lihat bagi dari seorang BK Menga yang dia bahkan juga sekarang udah mulai berani keluar ke kiri dan ke kanan untuk mencari ruang pergerakan. Pergantian pemain, Cucu Hidayat masuk menggantikan Sandi Pribadi. Nah dia Cucu Hidayat, pemain yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-24, 20 Agustus kemarin. Ya, kelihatannya Arkan Yuri tidak begitu puas dengan kinerja daripada Sandi Pribadi karena kita lihat memang di menit awal ya Sandi performanya kurang begitu baik dan dia mengharapkan Cucu dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Sandi. Lihat bagaimana tadi Cena terjatuh. Saya pikir lebih kepada ditarik kakinya tadi oleh Cucu Hidayat yang baru saja masuk. Eka Ramdhani, Salim, Kitescu, Barkawi,
Boy. Nova. Hampir saja direbut oleh Boy. Nova. Cucu. Romi. Ridwan Barkawi kali ini. Masih Ridwan Barkawi dia. Bukan pelanggaran. Agusima. Boy Jati Asmara. Agusima kembali. Cena yang dituju. Ada Eka Ramdhani. Tinggalkan lapangan permainan. Duel antara Gustavo Cena dengan Eka Ramdhani. Dan kembali kita lihat bahwa Gustavo Cena sepertinya memegangi keningnya. Apakah ini merupakan pengaruh dari benturan yang tadi dia terima di awal babak pertama? Pelan-pelan para pemain Persib coba mencari ruang. Ya, terlihat Bung, tidak sama sekali pressing atau man-to-man marking yang dilakukan oleh pemain dari PSMS Medan yang lebih memilih zona marking, Bung. Padahal kita lihat pemain Persib Bandung sudah memasuki setengah dari lapangan permainan dari PSMS Medan, Bung. Gustavo Cena kembali mendapatkan perawatan dari tim medis. Masih terus memegangi kepalanya. Berkali-kali kita perhatikan bahwa dia selalu memegangi keningnya saat terjadi benturan tadi. Inisiatif permainan atau juga jalannya pertandingan lebih dikuasai oleh anak-anak Bandung. Ya, saya setuju, Bung. Kita lihat bahwa di sini Bandung bermain seperti bukan bermain sebagai tamu, Bung. Saya lebih melihat bahwa Bandung lebih berani memainkan bola dari kaki ke kaki dan kerjasama yang cukup apik menurut saya dari lini tengah. Kita lihat Beka Menga kembali berada di sebelah kiri kali ini. Beka Menga mendapatkan pengawalan dari Supardi dan juga Agusima, hasilkan sepak pojok bagi Bandung. Terasa sekali hilangnya beberapa pemain pilar dari PSMS Medan di partai ini. Usman Pribadi. Romi Diaz. Salim Aledrus. Salim Aledrus dan masuk. Gol kembali kali ini oleh Nova Arianto. 2-1 Persib unggul atas PSMS Medan. Saya pikir sebuah gol yang sangat cantik di mana umpan tarik dari berawal dari tendangan sepak pojok dari Salim Alaidrus tadi disambut oleh sundulan kepala Nova yang begitu keras ke dalam gawang. Kembali kita lihat bola dan sundulan Nova yang begitu keras ke dalam gawang. ya, inilah masalah yang kita lihat, Bung, dengan ketidakhadiran Murphy Common Play. Kita lihat di sini Agusima, Romi Diaz Putra, Supardi, bahkan Satrio Sam selalu kalah berduel dengan pemain-pemain yang berbadan tinggi dari Persib Bandung. Inilah masalah yang sangat dimiliki PSMS di pertandingan hari ini, Bung. Nova Arianto merayakan golnya ke gawang Medan di sore hari ini. Merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk tamu. Ya, selebrasi yang cukup menarik, Bung. Dengan jalan ngesot, Bung. Seperti suster tentunya ya. Dan ini merupakan golnya yang kedua di musim ini bagi Nova Arianto. Kitescu, masih Kitescu. Begitu mudah pada pemain Persib. Barkawi kali ini. Barkawi berhasil diamankan oleh Usman Pribadi. Sangat mudah para pemain Persib untuk bisa melakukan dan juga melewati beberapa pemain dari Medan. Dan memang harus kita akui begitu terasa dari absennya beberapa pemain utama yang biasanya mengisi dari lini tengah maupun dari lini depan daripada tim PSMS Medan ini. Kembali tekanan dari anak-anak Bandung. 2-1, sementara ini Persib Bandung unggul atas tuan rumah PSMS Medan. Kembali terjadi pergantian pemain.
Erwin Syah Hasibuan masuk menggantikan Agus Sima. Ya, kita lihat tadi Bung, memang sebelumnya juga Agus Sima mengalami sedikit gangguan di kakinya Bung. Dan bahkan juga Agus Sima selalu kalah berduel dengan pemain-pemain depan daripada Persib Bandung. Dan ini adalah suatu keputusan menurut saya yang sangat-sangat baik yang dilakukan oleh Freddy Mulih untuk merubah sistem pertahanan daripada PSMS Medan dengan masuknya Erwin Syah, Bung. Erwin Syah mengisi posisi Agus Sima. Sang pencetak gol Nova Arianto masih terduduk. Kita lihat apa yang terjadi pada Nova. PSDS sementara ini unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Dan apabila pertandingan atau skor tetap seperti ini, saya pikir itu memperpanjang dari rekor tidak terkalahkan PSDS di kandangnya sendiri. Traktor kuning. Sudah memasuki tambahan waktu. Ridwan Barkawi. 2 menit tambahan waktu yang diberikan di Super Big Match. PSMS Medan menghadapi Persib Bandung. Kang Janur. Kitescu. Sangat mobile penampilan dari Kitescu di sore hari ini. Saya pikir pergerakan yang dilakukan oleh Kitescu dan juga Cabañas dari lapangan tengah sangat baik pada sore hari ini. Dan ini juga sangat kontras yang kita lihat dari lini tengah PSMS Medan. Terutama saat Gustavo Cena tadi menerima benturan dan merasakan pusing. Sampai sekarang kita masih belum melihat pergerakan yang biasanya mobile. Cabañas offside. Ridwan Barkawi. Senyum dia. Ridwan Barkawi. Ya, kita mengharapkan Barkawi tidak melakukan protes, Bung, karena kita tahu bahwa Barkawi telah mendapat kartu kuning apabila dia melakukan protes dengan kejadian hanya seperti ini, Bung. Sangat disayangkan apabila dia Itu membahayakan bagi kemenangan Persib sementara ini. Ya. Supardi kali ini masih Supardi. Bisakah dia melewati Patricio Jimenez? Bom tadi. Maksudnya tiktak 1-2 dengan Supardi. Dia melakukan overlapping. Kanan kali ini Eka Ramdhani. Leset. Ridwan Barkawi. Masih Ridwan. Pada Kitescu. Kerjasama cukup apik antara Kitescu dan juga Ridwan Barkawi. Tapi masih ada Romy Diaz. Mahyadi Pangabean. Ya, kick off atau juga babak pertama telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 2-1.